Salah satu bukti bahwa seorang muslim di Jawa itu sempurna takwanya adalah dia punya keris. Nah, sekarang keris itu dianggap hanya barang dukun gitu. Nah, itu perlu kita santri perlu belajar keris, perlu belajar wayang, perlu belajar macam-macam gitu ya. Dan belajar manuskrip. Nah, kenapa? Karena di manuskrip itu nanti kita bisa baca sejarah gitu ya. Ya, itu nanti ada klasifikasi ya. Di dalam catatan naskah-naskah itu nanti ada 3 klasifikasi wali pada masa itu. Wali Ngajeng, wali Bekel, sama wali Wingking. Yang wali Ngajeng ini setiap zaman di zaman Demak ada, di zaman Pajang ada, di zaman Mataram ada. Jadi yang terkenal tuh 9 itu sebagai guru-guru utama. Selebihnya nanti ada banyak wali-wali yang lain yang dibagi-bagi per ini tadi. Wali Ngajeng ini membawahi sekitar berapa ya? 4.000 atau 2.000 kepala keluarga gitu ya. Nah, itu berarti wali Ngajeng ini mendidik wali-wali baru yang berjumlah ribuan kepala keluarga tadi. Sehingga para wali ini tidak hanya satu, banyak. Tidak hanya 9. 9 itu kan untuk memudahkan saja disebut 9 gitu, tapi banyak gitu. Nah, dari banyaknya wali ini bahkan sampai nanti zaman Mataram, sampai zaman Hamengkubuwono Yogyakarta masih terus berlanjut. Kaderisasi kewalian-kewalian. Para wali itu memang ada wali abdal, wali kutub, wali nujaba ya. Ada nanti macam-macam klasifikasinya yang saya juga nggak hafal itu. Tapi itu kualifikasi dalam dalam posisi-posisi mereka sebagai apa. Nah, kalau di Jawa nanti ini istilah wali Ngajeng, wali Bekel, sama wali Wingking ini dipakai untuk mendidik masyarakat gitu. Bukan lantas kayak tadi wali abdal, wali nujabah, enggak itu. Tapi sebenarnya beliau-beliau ini juga masuk dalam skema tadi. Ada itu di Babat, kalau nggak salah Babat Joko Tingkir itu bercerita Sunan Bonang ini pangkatnya wali apa, Sunan Kalijogo itu pangkatnya wali apa, itu ada gitu. Nah, cuma dalam masyarakat Jawa nanti diklasifikasi tingkatan-tingkatan wali ini tadi untuk dalam rangka mendidik masyarakat, membina masyarakat untuk menjadi masyarakat yang muslim sesuai tatanan kewalian gitu. Ya, karena setiap masa itu kan juga nanti ada pelanjutnya. Sunan Giri aja kan ada 4. Ya. Sunan Kalijaga itu paling tidak dalam catatan naskah ada 3. Sunan Gunung Jati itu dalam catatan-catatan manuskrip itu ada sekitar 4 orang. Sunan Mojo Agung banyak. Sunan Geseng apalagi banyak sekali Sunan Geseng itu. Hampir di setiap tempat nanti ada petilasan, ada makam Sunan Geseng gitu. Belum nanti kita bicara Said Jumadil Kubro, belum Maulana Maghribi, itu banyak sekali. Itu kan nanti ada pembagian 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, masing-masing orang ini bisa bertemu satu sama lain di masa yang sama atau masa yang berbeda tergantung kepanjangan usianya gitu. Saya Subakir itu nanti juga ada sekitar 3 atau 4 itu. Yang pertama-tama itu saya Subakir yang keberapa, saya Subakir yang keberapa, Subakir yang berapa itu banyak. Sebenarnya nggak terhubungan sama Turki Utsmani gitu. Karena Turki Utsmani itu tahun berapa wali-wali Songo itu sudah sampai sini sejak sebelum eranya Turki Utsmani. Nah, sekarang kan ada banyak teori yang muncul itu bahwa wali-wali Songo itu dikirim oleh Turki Utsmani. Ya, itu biasanya teori untuk menunjukkan bahwa di sini sejak dulu sudah diterapkan khilafah gitu. Ya, itu mengapa sengaja dibuat teori itu gitu. Tapi dalam catatan sejarah para wali-wali itu terutama nanti Said Jumadil Kubro itu sudah datang ke sini bahkan sebelum Turki gitu. Said Jumadil Kubro itu nanti membawa, itu anaknya ada 22, yang 3 datang ke sini gitu. Kalau saya melihatnya Wali Songo datang itu nggak lantas ya sejak dulu memang bukan diajarkan Jawa dulu baru Arab, enggak. Jadi dari awal sudah diformat menjadi ini loh karakter keislaman kita ya seperti ini gitu.
Karakter keislaman kita itu tidak mengenal pemisahan antara Arab dan Jawa, Cina dan macam-macam. Udah diformat menjadi satu. Itulah yang diajarkan kepada orang Jawa gitu. Jadi sekarang aja disebut dah kebudayaan itu diajarkan, tapi nanti diajarkan doa-doa Arab. Sekarang kan begitu. Kalau dalam naskah-naskah, misalnya naskah Prophet Ferrara atau naskahnya Sunan Bonang itu diceritakan para wali-wali itu ketika bersidang itu mengutip kitab Ihya Ulumuddin, mengutip kitab Tamhid, mengutip kitab Tauhid itu. Jadi Bidayatul Hidayah itu juga mengutip itu. Dengan kata lain, para wali-wali itu mengajarkan tradisi yang terhubung dengan budaya Arab, tetapi di bahasa atau dijelentrehkan atau dipribumikan dengan khas orang Jawa. Ya, masjid ini kan menjadi tanda bahwa peradaban di situ sudah dibuka. Hampir semua di dalam cerita naskah kalau ada wali yang masuk ke sebuah wilayah, perintahnya adalah membangun masjid. Misalnya Sunan Bayat dari Semarang diperintahkan Sunan Kalijaga untuk membuka pesantren di Klaten, Bayat. Itu perintah pertamanya bangun masjid gitu. Jadi kalau ada masjid tua, masjid kuno, nah itu berarti titik tolak peradaban ada di situ. Nah, ya paketnya masjid itu nanti adalah makam. Masjid, makam, sendang, pohon-pohon tua, keris, tombak, mimbar, beduk, termasuk puji-pujian tembang-tembang yang masih ada. Itu satu paket semua. Dan satu lagi, hampir di setiap yang ada masjid-masjid tua, terutama masjid-masjid tahun 1700, itu nanti maulid yang dibaca adalah maulid Barzanji. Sama Saroful Anam. Itu sudah satu paket itu. Ini kalau misalnya mau melestarikan kebudayaan Wali Songo, salah satu caranya adalah maulid Barzanji, jangan ditinggalkan. Tadi termasuk saya cerita, masjid tua itu biasa nanti azannya 5 orang ketika Jumatan. Berdiri langsung 5, azan serentak gitu. Itu kalau di Jawa disebut dengan azan kiblat papat 5 pancer. Untuk apa itu? Untuk menguatkan iman dan Islam dan sekaligus tolak bala. Karena 5 orang ini kan kiblat papat, timur, barat, utara, selatan. Satu lagi pancer tengah-tengah. Nah, jadi mendoakan segala arah ini supaya aman dari segala bala bencana gitu. Kalau pernah tahu bukan zikir tapi baca Al-Quran tapi sodaqallahnya itu sodaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim, itu zikirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa Syekh Abdul Qadir ini? Syekh Abdul Qadir ini bersahabat dengan Syekh Abu Ahmad Ishaq. Syekh Abu Ahmad Ishaq ini siapa? Kakeknya Sunan Giri, bapaknya Maulana Ishaq. Jadi Syekh Abu Ahmad Ishaq ini anaknya Said Jumadil Kubro. Nah, Syekh Abu Ahmad Ishaq ini merupakan saudara seperguruannya Syekh Abdul Qadir. Sehingga sampai hari ini kita Primbon Jawa itu sebelum orang menikah ada salah satu sesajen yang dikhususkan untuk Syekh Abdul Qadir. Itu kitabnya orang Kejawen loh. Kalau mau disebut Kejawen ya, sebenarnya itu kitabnya Wali Songo yang hari ini dianggap kitab Kejawen itu. Salah satu sesajennya nanti untuk Syekh Abdul Qadir. Loh, kok dikasih sajen ini Pak? Itu maksudnya membuat hidangan untuk didoakan dan dimakan bersama-sama, yang pahala hidangan ini, pahala it'amu to'amnya ini dihadiahkan untuk Syekh Abdul Qadir gitu. Maksudnya seperti itu. Ya, generasi muda kita ajak untuk belajar kebudayaan, belajar makam, belajar masjid, belajar arsitektur rumah, belajar apa saja, termasuk belajar tembang, belajar wayang. Dulu para wali membuat pesantren itu dengan wayang. Sekarang pesantren malah nggak pernah nanggap wayang gitu. Nah, ini kita sesalkan. Dulu tadi saya cerita dengan teman-teman bahwa salah satu bukti bahwa seorang muslim di Jawa itu sempurna takwanya adalah dia punya keris. Nah, sekarang keris itu dianggap hanya barang dukun gitu. Nah, itu perlu santri perlu belajar keris, perlu belajar wayang, perlu belajar macam-macam gitu ya. Dan belajar manuskrip. Nah, kenapa? Karena di manuskrip itu nanti kita bisa baca sejarah gitu ya.